Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Alvin, dan di video kali ini saya akan melakukan trading di platform All In Trade dan bagaimana cara saya mendapatkan profit ya, dengan menggunakan strategi yang sudah saya uji coba, dan strategi ini saya bagikan kepada teman-teman semuanya agar teman-teman juga bisa memahami, bisa mempelajari dengan baik dan benar. Jadi silakan disimak videonya sampai habis dan jangan di skip-skip ya, agar teman-teman semuanya mengerti apa yang saya jelaskan. Oke. Jadi strategi ini sudah saya uji coba beberapa kali dan akurasinya, akurasi dari strategi yang saya kombinasikan sendiri ya, ini cukup akurat dengan menggunakan indikator yaitu aligator serta Bill Williams Fractal. Nah, strategi ini jarang untuk dibagikan ya, dari sekian banyak orang trader all in trade ya, jarang menggunakan strategi perpaduan antara indikator aligator serta Bill Williams Fractal. Dan bagaimana cara melakukan open posisinya, open posisi buy maupun open posisi sell ya. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu fungsi kinerja dari indikator yang kita gunakan. Teman-teman perhatikan di sini, indikator aligator periodenya standar ya. Periode 5, 8, 13. Untuk periode 5 ini warna hijau ini, dan periode 8 ini warna merah, dan periode 13 ini warna biru. Jadi indikator aligator ini ketika ada perpotongan dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas, periode 5, periode 8 memotong periode 13, yang artinya signal yang diberikan oleh aligator ini menunjukkan signal buy. Ini teman-teman perhatikan ya, ada perpotongan. Nah, ini ya, ada perpotongan dan semuanya terbuka, mulai terbuka seperti buaya yang ingin memangsa makanannya. Jadi terbuka seperti ini. Ketika terbuka, disitulah signal yang diberikan oleh aligator ya, ketika perpotongan dari bawah ke atas signal buy. Sebaliknya juga seperti itu. Ketika dari buaya tersebut ya, di sini ya, memotong dari atas ke bawah di sini. Oke, di sini ada perpotongan dan sama-sama terbuka, ingin memangsa makanannya. Disitulah signal yang diberikan oleh aligator menunjukkan signal sell. Jadi sangat simpel dan mudah ya. Dan ketika candlestick ini di bawah indikator aligator ya, di bawah, yang artinya tren ini menunjukkan tren turun. Sebaliknya juga ketika candlestick ini berada di atas aligator, yang artinya tren ini mengalami kenaikan ya. Jadi indikator aligator ini untuk menentukan arah tren. Dan mengapa saya menggunakan fraktal di sini? Nah, saya kombinasikan dengan fraktal. Bagaimana cara melakukan open posisinya? Nah, jadi fraktal ini hampir sama dengan parabolik ya. Ketika fraktal ini berada di atas candlestick, yang artinya signal yang diberikan oleh indikator fraktal ini menunjukkan signal sell ya, signal yang diberikannya signal sell. Tetapi jika fraktal ini berada di bawah candlestick, signal yang diberikan oleh fraktal ini menunjukkan signal buy. Jadi seperti itu ya. Jadi sangat simpel dan mudah. Dan bagaimana cara melakukan open posisinya yang tepat? Teman-teman perhatikan di sini ya. Indikator aligator ini, nah, ada perpotongan dan candlesticknya ini berada di atas indikator aligator tersebut, yang artinya tren ini mengalami kenaikan. Ketika tren ini mengalami kenaikan, alangkah baiknya untuk kita cenderung melakukan open posisi buy. Nah, jadi melakukan open posisi buy yang paling tepat itu di mana? Nah, yang paling tepat untuk melakukan open posisi buy ketika adanya koreksi di sini dan muncul indikator fraktal ya di sini ya. Nah, ini indikator fraktalnya muncul di bawah candlestick, trennya naik, otomatis kita melakukan open posisi buy. Tetapi ketika hanya
adanya perpotongan di sini ya, perpotongan aligator, tetapi indikator fraktal ini tidak memberikan signal, alangkah baiknya untuk kita tidak melakukan open posisi ya. Kita harus menunggu momen yang paling tepat. Di sini kita open posisi buy profit. Di sini lagi kita open posisi buy lagi, profit lagi. Di sini lagi kita open posisi buy, profit lagi. Dan di sini lagi kita bisa melakukan open posisi buy, profit lagi ya. Jadi sangat simple dan mudah, dan saya yakin teman-teman semuanya mengerti ya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman dukung saya terus ya, di like videonya, di share ya. Jangan lupa di share agar kita bisa bersama-sama mendapatkan profit secara konsisten ya. Oke. Dan kita langsung saja cari ya. Cari momen yang tepat untuk melakukan open posisi. Sebenarnya di sini saya telat ya, karena fraktal ini sudah muncul di bawah candlestick dan ini trennya memang naik. Dan untuk durasi ya, untuk durasi 2 sampai 3 menit ya, untuk durasi melakukan open posisi. Oke. Euro NZD kita perhatikan. Jadi kelemahan ya, saya akan membahas kelemahan dari indikator ini ketika pasar sideways ya, pasar sideways ini belum muncul, kita tunggu. Ketika fraktal muncul, kita akan melakukan open posisi buy di NZD CHF ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya yang belum mempunyai akun Olintrade ya, silakan teman-teman bisa kunjungi website Olintrade Indonesia, karena ketika teman-teman menggunakan email baru, mendaftar menggunakan email baru, teman-teman akan mendapatkan bonus deposit hingga sampai 100% ya. Silakan teman-teman kunjungi, linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini, dan teman-teman juga bisa bergabung di Telegram saya, linknya juga sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Teman-teman bisa mengikuti kompetisi saya ya. Saya mengadakan kompetisi dan akan memilih 3 orang pemenang. Saya akan memberikan uang ya sebesar Rp500.000 untuk 3 orang pemenang ya. Oke, selain kompetisi teman-teman juga bisa mendapatkan analisa setiap hari dari saya, analisa trading long term serta videonya dan alasannya mengapa saya melakukan open posisi buy, mengapa saya melakukan open posisi sell. Nah, jadi seperti itu. Silakan untuk teman-teman yang ingin belajar dengan saya ya. Kita profit bersama-sama dan kita akan membuktikan ya strategi ini bagaimana berfungsi dengan baik. Oke, kita telat ya. Di gold kita sudah tertinggal lagi di sini. Ya, fraktalnya sudah berada di atas dan aligatornya sudah mulai tertutup. Kita telat. Tidak apa-apa. Saya mungkin tunggu di NZD-CHF ini karena ini ya, sepertinya trennya naik, ada tren naik di sini, tetapi fraktalnya belum menunjukkan sinyal apapun di sini, menunjukkan sinyal buy. Nah, maka dari itu kita harus menunggu ya, menunggu dan menunggu, harus sabar menunggu momen yang paling tepat. Jadi seperti itu, tidak sembrono untuk melakukan open posisi. Terkadang tangan kita itu gatal ya, ingin cepat-cepat ya, ingin cepat-cepat melakukan open posisi dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Jadi seperti itu ya, jangan seperti itu, kita trading jangan seperti itu. Tradinglah dengan baik dan benar, selalu jaga manajemen keuangan ya, serta kita juga harus mengendalikan emosi, mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan nafsu. Nah, jadi seperti itu. Oke, masih belum ada momen. Jadi memang trading ini benar-benar harus sabar, tidak boleh terburu-buru. Jika terburu-buru ya, nanti hasil yang kita peroleh loss ya. Jadi seperti itu. Oke, di sini kita sudah telat ya. Ini kita telat.
kita sudah ketinggalan sangat banyak ya, ketinggalan momen sangat banyak, karena saya juga menjelaskan kepada teman-teman semuanya agar apa? Agar teman-teman semuanya itu bisa belajar ya, bisa belajar, mendapatkan pengetahuan ya. Jadi tidak hanya melihat saya melakukan open posisi, saya profit, saya loss, bukan seperti itu ya. Yang perlu teman-teman pahami ya, ilmu yang saya berikan. Oke. Bill Williams Fractal belum menunjukkan sinyal apapun di sini ya. Di Bitcoin ini trennya turun, padahal trennya turun ya. Ketika tren turun, Bill Williams Fractal ini berada di atas, saya akan melakukan open posisi sell ya. Oke. Sepertinya pasarnya semua lagi sideways ya. Di silver ini trennya, nah ini trennya naik. Bill Williams Fractalnya ini sudah berada di bawah candlestick. Kita bisa melakukan open posisi buy di sini ya. Kita tunggu terlebih dahulu penutupannya, penutupan candlestick ini di silver. Oke, 8 7 6 5 4 3 2 1. Oke. Saya melakukan open posisi buy selama 2 menit dan kita tunggu bagaimana hasilnya ya. Karena ini strategi sudah saya uji coba ya, dan akurasinya cukup tinggi ya. Dan ini saya bagikan kepada teman-teman semuanya ya. Harapan saya cuma satu, teman-teman bisa belajar trading dengan baik dan benar ya. Silakan cari guru siapapun itu ya, yang jujur, yang benar-benar ingin memberikan ilmu kepada teman-teman semuanya tanpa mengharapkan apapun ya. Oke. Saya tunggu, masih ada waktu 1 menit lagi. Yang jelas di sini ya, alasan saya melakukan open posisi buy, teman-teman perhatikan di silver ini trennya naik ya. Saya sudah sampaikan, ketika terjadi tren naik, alangkah baiknya cenderung untuk kita melakukan open posisi buy, dan kita harus menunggu ketika adanya koreksi. Setelah koreksi adanya penerusan, dan Bill Williams Fractal ini muncul di bawah ya, di bawah candlestick, disitulah momen kita untuk melakukan open posisi buy. Nah, semisal ini saya loss ya, tidak apa-apa. Saya akan membuktikan kepada teman-teman semuanya bagaimana cara meminimalisir resiko. Jadi seperti itu. Kita harus memperhatikan juga dari indikator aligatornya. Nah, ini kemungkinan sudah ada pelemahan ya, karena sudah cukup lama di silver ini. Oke. Ketika Bill Williams Fractal ini berada di atas ya, muncul di atas, saya akan melakukan open posisi sell. Saya akan melakukan kompensasi kekalahan. Hampir salah, 110. Oke, 10 US dollar. Nah, dan di sini aligatornya mulai tertutup ya, di sini ya. Nah, ini aligatornya sudah mulai tertutup. Oke. Di silver kita tunggu. Wah, trennya sudah cukup sangat jauh ya. Cukup lama di sini. Sambil memantau silver, kita akan mencari mata uang yang lain untuk melakukan open posisi. GBP Jepang Yen di sini. Nah, ini sebenarnya bisa, tetapi fraktalnya belum menunjukkan sinyal apapun di sini ya. Ini bisa nih sepertinya nih. Ya, GBP Jepang Yen. Kita tunggu dari signal fraktal. 3 2 1 muncul di bawah. Oh, belum, ternyata belum muncul ya. Oke. Kita ikuti saja. Nah, oke teman-teman semuanya, perhatikan di sini di AUD Jepang Yen ya. Ini aligatornya sudah mulai tertutup di sini. Nah, serta fraktal ini sudah muncul di atasnya, di atas candlestick, dan kita bisa melakukan
open posisi sell selama 2 menit ya. Saya kompensasi karena tadi saya loss 5 US dollar ya. Saya melakukan kompensasi kekalahan untuk meminimalisir resiko ya, agar saya tetap mendapatkan profit seperti itu. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, manajemen keuangan, mengatur keuangan itu sangatlah penting ketika kita melakukan trading ya. Ketika kita tidak bisa mengatur keuangan dengan baik dan benar, saya pastikan teman-teman tidak akan mendapatkan profit secara konsisten. Karena ketika kita loss ya, dan kita tidak bisa mengatur keuangan dengan baik dan benar, emosi ini akan muncul di dalam diri kita. Nah, ketika emosi muncul di dalam diri kita, analisa ya, apapun yang teman-teman pelajari itu sudah blank ya. Karena teman-teman sudah terpancing oleh emosi. Jadi seperti itu ya. Itu sebagian dari cerita saya, pengalaman saya sendiri. Dan itu sampai sekarang saya masih belajar untuk mengendalikannya. Emosi itu tidak bisa dihilangkan tetapi bisa dicegah. Nah, cara mencegahnya aturlah dengan baik dan benar keuangannya ya. Jangan ketika teman-teman mendapatkan momen ya, golden moment atau apapun itu, teman-teman melakukan open posisi yang melanggar aturan teman-teman sendiri ya. Jadi seperti itu. Golden moment itu tidak ada menurut saya, karena trading ini 50-50 ya. Yang hanya kita bisa adalah memprediksi ya, dan prediksi ini tidak ada yang 100% menjamin teman-teman profit, itu tidak ada ya. Yang menjamin teman-teman profit adalah diri kita sendiri. Oke, jika saya loss di sini ya, saya akan kompensasi lagi di sini. 4 3 2 1. Oke, dikembalikan lagi ya. Ya, balmut lagi balmut. Tadi saya sudah balmut di sini trading ya. Saya balmut lagi di sini. Ya tidak apa-apa, trennya naik. Oke, jadi yang perlu teman-teman pelajari itu bukan saya profit, saya loss, bukan seperti itu, tetapi apa yang saya sampaikan ya. Teman-teman bisa pelajari, teman-teman bisa kelola sendiri ya. Harapan saya cuma satu, teman-teman bisa menjadi trader yang mandiri. Itu harapan saya. Oke, langsung naik turunnya di sini ya. Nah, ini fraktalnya. Oke, saya melakukan open posisi buy di sini karena fraktal menunjukkan sinyal buy ya di sini ya. Fraktal menunjukkan sinyal buy. Ini momen yang tepat, momen yang sangat bagus. Nah, karena ini trennya juga naik. Wah, kan? Apa yang saya bilang? Ini pasti akan profit ya. Oke. Jadi teman-teman mengerti ya alasan saya melakukan open posisi buy. Saya print screen lagi. Ini trennya mengalami kenaikan. Fraktal sudah muncul di bawah candlestick. Otomatis ini akan bergerak naik. Karena signal yang diberikan oleh aligator serta fraktal sama-sama menunjukkan signal buy. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita tunggu. Sepertinya jika 3 menit kurang efektif ya, dengan durasi 3 menit. Nah, jika kita ulang mulai tadi ya, dengan durasi 1 menit sepertinya profit terus ya. Tapi trading 1 menit ini terlalu agresif menurut saya. Yuk, harapan saya ini profit bakal naik. Masa balmut lagi sih? Satu, oke. 2 1 loss lagi. Ya di sini ya. Oke, fraktal muncul di bawah di sini. Saya akan melakukan kompensasi lagi sebesar 20 US dollar ya, karena saya sudah loss 5 US dollar, saya sudah loss 10 US dollar, dan saya melakukan kompensasi 10 US dollar ya. Ini trennya naik di GBP Jepang Yen. Oke, kita perhatikan tren naik. Setelah itu fraktal juga sudah muncul di bawah candlestick. Jadi saya akan memberitahukan kepada teman-teman semuanya, trading itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Tidak seperti apa yang dijelaskan oleh youtuber lainnya ya.
Jadi kita benar-benar harus pintar mengatur keuangan dengan baik dan benar, ya, agar kita bisa meminimalisir resiko. Oke, tetap tenang, tetap tenang, tetap tenang. Saya yakin ini naik. Ya, fraktal di bawah, aligator sudah mulai terbuka dan semuanya arahnya ke atas. Oke. Wih, menit. Dan jangan lupa untuk teman-teman silakan bergabung di Telegram saya karena saya mengadakan kompetisi, ya. Saya ucapkan lagi, saya bilangin lagi pada teman-teman semuanya, mengadakan kompetisi, saya bagi-bagi hadiah, ya. Uang tunai 500.000 untuk 3 orang pemenang, ya. Saya akan pilih, saya akan undi dari nomor akun. Selain itu teman-teman juga bisa mendapatkan analisa setiap hari dari saya, ya. Analisa trading long time. Oke, tunggu, kita tunggu, ya. Oke, naik, yuk, naik. Dan semoga ini profit. Oke, 5, 4, 1. Oke, kompensasi saya profit. Jadi seperti itu, ya. Sangat simpel dan mudah, ya, ketika kita bisa mengatur keuangan dengan baik dan benar. Oke, teman-teman, mungkin begitu saja ya video kali ini. Ya, mohon maaf jika trading saya loss. Tetapi saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semuanya, ya, trading itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya. Dan kita harus benar-benar menjaga yang namanya manajemen keuangan dengan baik dan benar agar tetap mendapatkan profit, bisa meminimalisir resiko. Karena trading di FTT, ya, di binary option ini resikonya sangat besar. Jadi seperti itu, ya. Oke, ya. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang tepat, ya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Ya, mohon dimaafkan dan jangan lupa untuk di-like videonya, di-subscribe karena harapan saya teman-teman bisa menjadi trader yang mandiri, ya. Tidak bergantung oleh orang lain. Teman-teman bisa mengatur keuangan, teman-teman bisa mengendalikan emosi. Dan mungkin begitu saja. Saya Imam Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Profit.